Perkenalkan, nama saya Sitra Melkofi. Saya dari Prodi Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Nusantara Kupang. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang struktur dasar dari protein dan asam amino serta protein dan asam amino yang berfungsi bagi tubuh. Baik, protein. Kata protein berasal dari kata protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein adalah polimer yang tersusun dari asam amino. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan dan manusia. Oleh karena itu, sel adalah penyusun tubuh kita. Maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Baik, di sini protein terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier. Sifat-sifat protein terdiri dari sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan pelambahan asam atau basa, bersifat amfoter karena membentuk ion sweeter pada titik isoklirik. Protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya, dan juga dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Fungsi protein yang pertama, protein sangat besar peranannya dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel yang rusak. Sifat-sifat asam amino yaitu larut dalam air dan pelarut polar lain, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti dietil eter atau benzena. Yang kedua, momen dipol yang besar. Yang ketiga, kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. Yang berikut kurang bisa dibandingkan sebagian besar amino. Klasifikasi asam amino menurut fungsi biologinya. Asam amino esensial, asam amino esensial, asam amino non-esensial. Baik, fungsi protein bagi tubuh adalah protein adalah salah satu makronutrien yang memainkan peran penting di dalam tubuh. Bahkan makronutrien yang terdiri atas rangkaian asam amino dalam rantai panjang ini adalah bahan pembangun kehidupan dan hadir di setiap sel tubuh. Ada 20 jenis asam amino, di mana urutan susunan asam amino yang berbeda membantu menentukan peranan dari ribuan protein di dalam tubuh. Baik, yang berikut fungsi asam amino. Asam amino memiliki fungsi penting dalam metabolisme tubuh. Baik, yang berikut fungsi asam amino. Asam amino memiliki fungsi penting dalam metabolisme tubuh dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh, atau jika memang diproduksi jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Asam amino esensial sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembentuk dan memperbaiki jaringan tubuh seperti jaringan ikat, jaringan otot, kulit, kuku, dan rambut. Yang berikut, produsen energi bagi tubuh, memproduksi antibodi sebagai daya tahan tubuh, merupakan senyawa yang membantu tubuh menyerap mineral penting seperti selenium dan zinc, membantu pembentukan hemoglobin dalam darah, memproduksi kolagen, dan mempercepat proses penyembuhan luka, mengatur mood, nafsu makan, dan siklus tidur. Yang kedua, asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa dibuat dalam tubuh dengan menggunakan asam organik biasa seperti alanine, organine, serine, styrosine, glycine, proline, dan asparagin. Fungsi dari asam amino non-esensial tersebut antara lain: yang pertama, membantu mempercepat penyembuhan luka; yang kedua, melancarkan peredaran darah; yang ketiga, meningkatkan libido;
membantu memaksimalkan penyerapan mineral penting misalnya magnesium, kalium, dan kalsium. Yang terakhir mencegah penuaan dini. Baik, sekian dan terima kasih.